Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsita Siti Miranda dengan NIM 11950200073, kelas 7B BSA. Di sini saya akan menjelaskan analisis tindak tutur ilokusi dalam film Ada Cinta di SMA. Yang pertama ada tindak tutur asertif. Tindak tutur asertif berfungsi menginformasikan. Menginformasikan adalah memberitahukan kabar atau berita mengenai sesuatu hal yang belum dimengerti oleh mitra tutur sebelumnya. Tuturan yang menunjukkan sebuah informasi dapat dilihat pada contoh tuturan yang ditemukan dalam film Ada Cinta di SMA dengan sutradara Patrick Effendy sebagai berikut. Di sini. Penutur guru memberikan sebuah pengumuman kepada mitra tutur, yaitu siswa, mengenai adanya pemilihan ketua OSIS yang baru. Dengan tuturan yang diberikan oleh guru tersebut, berarti penutur telah memberikan informasi kepada mitra tutur mengenai berita atau info yang sifatnya baru atau belum dimengerti oleh mitra tutur sebelumnya. Tuturan tersebut tergolong dalam tindak tutur asertif, menginformasikan. Hal ini ditandai dengan kalimat pemilihan ketua OSIS tahun ini. Setiap kandidat ketua OSIS bukan lagi berdasarkan rekomendasi dari pengurus OSIS lama, tapi setiap siswa kelas 11 berhak mendaftarkan dan mencalonkan diri, yang menunjukkan adanya sebuah informasi mengenai pemilihan ketua OSIS yang baru yang ditujukan kepada mitra tutur, yaitu siswa. Yang kedua ada tindak tutur direktif, berfungsi memerintah. Tuturan perintah dapat dilihat pada contoh tuturan yang ditemukan dalam film Ada Cinta di SMA sutradara Patrick Effendy berikut ini. Nah, tuturan berikut merupakan tindak tutur yang memerintah, bermaksud untuk menginginkan mitra tutur agar bersedia melakukan apa yang diperintahkan oleh penutur. Tuturan tersebut berfungsi mengekspresikan suatu perintah dari penutur, yaitu Aldi, agar mitra tutur Iqbal mau melaksanakan perintah yang ia tuturkan, yaitu menyalakan pendingin ruangan. Tuturan pada data ini disebabkan karena penutur merasa kepanasan ketika berada di dalam ruang musik bersama Iqbal dengan AC yang tidak lagi berfungsi atau mati. Tuturan tersebut tergolong dalam tindak tutur direktif, memerintah. Hal ini ditandai dengan kalimat "nyalain AC-nya dong", yang menunjukkan adanya perintah yang harus dilakukan oleh mitra tutur, yaitu menghidupkan AC. Namun, karena mitra tutur yang tidak memahami caranya, ia langsung mengajak pergi sang penutur. Yang ketiga ada tindak tutur komisif, berfungsi berjanji. Berjanji merupakan suatu tuturan yang dilakukan oleh penutur dengan menyatakan sebuah janji akan melakukan suatu pekerjaan yang diminta oleh mitra tutur. Tuturan sebuah janji dapat dilihat pada contoh tuturan yang ditemukan dalam film Ada Cinta di SMA sebagai berikut. Nah, tuturan di atas termasuk jenis tuturan yang menyatakan sebuah perjanjian, karena di dalam tuturan terdapat maksud penutur untuk melakukan apa yang diminta oleh mitra tutur. Tuturan ini terjadi antara Aldi dan Iqbal ketika berada di ruangan musik sekolahnya, dengan situasi adanya sebuah perjanjian antara Aldi yang setuju mendukung Iqbal untuk menjadi ketua OSIS. Tetapi Iqbal harus memasang AC ketika dirinya berhasil menjadi ketua OSIS nantinya. Tuturan tersebut termasuk dalam tindak tutur komisif yang berfungsi berjanji. Hal tersebut ditandai dengan kalimat, "Kalau lu jadi ketua OSIS, lu janji sama gua bakal benerin ruangan ini. AC-nya mati, panas." Kalimat tersebut dituturkan oleh penutur Aldi kepada mitra tutur yang berisi sebuah perjanjian untuk memperbaiki AC di ruangan musik. Selanjutnya ada tindak tutur ekspresif, berfungsi memperingatkan. Memperingatkan merupakan tindak tutur yang berupa sikap mengingatkan akan sesuatu yang dalam hal ini penutur tidak suka dengan sikap mitra tutur. Tuturan sebuah peringatan dapat dilihat pada contoh tuturan yang ditemukan dalam film Ada Cinta di SMA berikut ini. Tuturan tersebut termasuk dalam tindak tutur memperingatkan, karena di dalam tuturan terdapat isyarat dari penutur yang menegaskan ketidaksukaannya terhadap mitra tutur. Tuturan ini terjadi antara Iqbal dan Aldi ketika Iqbal tahu perbuatan Aldi yang mengambil materi debat pemilihan ketua OSIS milik Alia tanpa sepengetahuannya. Tuturan tersebut terjadi karena diakibatkan oleh kemarahan Iqbal terhadap Aldi yang mengakibatkan Iqbal memberi peringatan kepada Aldi agar tidak mengulangi tindakannya tersebut.
Tuturan ini tergolong dalam jenis tindak tutur ekspresif yang berfungsi memperingatkan. Hal tersebut ditandai dengan kalimat, dan gue peringatin ya, gue nggak butuh lo ngepot orang karena gue nggak butuh duit lu. Kalimat tersebut dituturkan oleh penutur Iqbal kepada mitra tutur yang mengisyaratkan sebuah peringatan. Yang kelima ada tindak tutur deklaratif, berfungsi melarang. Melarang merupakan sebuah tindak tuturan yang memiliki maksud agar mitra tutur tidak melakukan hal yang dilarang oleh penutur. Tuturan larangan dapat dilihat pada contoh tuturan yang ditemukan dalam film Ada Cinta di SMA berikut ini. Tuturan Bapak pada kalimat tersebut termasuk dalam tindak tutur melarang karena di dalam tuturan terdapat isyarat sebuah larangan supaya Kiki, anaknya, untuk tidak menyanyikan dan bermain musik lagu-lagu bapaknya dahulu. Hal tersebut karena pengalaman yang dialami bapaknya yang dulu seorang anggota band dan karirnya yang tidak maju mengakibatkan bapaknya melarang Kiki untuk menjadi seorang pemusik atau anggota band. Tuturan pada data ini diekspresikan dengan ungkapan larangan supaya mitra tutur mau melaksanakan dan mentaati kemauannya. Tuturan tersebut terjadi ketika Kiki sedang bermain gitar dan bapaknya pulang dari kerja sebagai tukang ojek. Melihat anak yang setengah menyanyi dan memegang gitar, bapaknya langsung berbicara dan melarang sembari mengambil gitar tersebut dari tangan Kiki. Tuturan tersebut tergolong dalam tindak tutur deklaratif yang berfungsi melarang. Hal itu ditandai dengan kata, "Sini, nggak ada gitar-gitar ya," yang dituturkan oleh penutur kepada mitra tutur. Selanjutnya ada prinsip kesopanan. Maksim kebijaksanaan ialah maksim yang berfungsi untuk mengurangi kerugian orang lain sekecil mungkin dan menambah keuntungan orang lain sebesar mungkin. Maksim ini dilaksanakan secara komisif dan direktif. Contohnya sebagai berikut. Yang selanjutnya ada prinsip kerjasama. Maksim kuantitas terdiri atas dua submaksim sebagai berikut. Yang pertama, membuat kontribusi Anda seinformatif yang diperlukan ketika bertukar informasi dengan mitra tutur. Yang kedua, jangan membuat kontribusi Anda lebih informatif dari yang diperlukan. Kalimat tersebut mengandung pematuhan maksim kuantitas karena Iqbal memberikan pernyataan yang jelas dan tidak melebih-lebihkan sebuah informasi. Iqbal berkata bahwa ia belum memiliki pasangan selama 2 minggu. Kata jomblo merupakan istilah yang digunakan oleh kalangan muda untuk melabeli seseorang yang belum memiliki pacar atau pasangan, atau kekasih. Iqbal mengatakan dengan jelas dan rinci bahwa ia sudah tidak mempunyai pasangan selama 2 minggu. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.